Halo Sobat Komunikasi, perkenalkan nama gue Sekar. Selamat datang di Pepsi alias Podcast Psikologi Komunikasi. Anjay. Keren banget gak sih Pepsi? Parah. Bukan nama merek ya? Waduh. Nah, di podcast ini nih tentu aja gue Sekar gak sendirian dong. Gue sama teman-teman gue yang keren nih bertiga. Tapi tak kenal maka tak sayang. Benar. Jadi kalian kenalin diri dulu nih biar yang denger kayak tambah gitu. Jadi siapa dulu nih? Dari sebelah kiri gue yang paling deket dong. My love. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Ila. Halo Ila. Halo Ila. Halo Bandung. Semangat ya. Lanjut. Halo Sobat Pepsi, perkenalkan nama gue Syahdan, biasa dipanggil Adan. Halo, Halo, Adan. Adan. Nih, ganteng banget nih kayaknya nih. Halo semua, kenalin nama gue Daphnes. Salam kenal semua. Wah, salam kenal Daphnes. Halo. Kalau ini ketua kita guys. Ya. Kita harus hormat sama Asli. Daphnes. Oke, karena kita udah kenalan, udah makin sayang nih. Nah, kita berempat di sini tentunya bukan cuma pengen ngobrolin yang gak jelas nih. Ya masa udah tag podcast di lab yang kayak udah keren banget. Masa ngobrolnya gak jelas? Gak mungkin dong. Oke. Gimana sih? Pasti kita ngobrolin sesuatu yang Iya. interesting dong. Pasti Yang- ini udah pada gak sabar dong. Iya dong. Iya dong. Iya kan? Iya. Jadi di episode yang perdana ini kita mau bahas salah satu bahasan yang ada di psikologi komunikasi. Apa tuh? Penasaran? Penasaran? Yaitu sistem komunikasi massa. Wih, Sistem komunikasi massa. bahasanya udah keren banget gak sih? Kayak kita udah mahasiswa pinter nih kayaknya. Asli sih, udah intelijen. Enggak, kita emang pintar kok guys. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan, gue pengen tes kalian nih. Lu pada tahu nggak sih sistem komunikasi massa? Ayo keluarkan Aduh, yang ngetes jiwa yang komunikasi ngetes gini kalian. nih agak-agak Waduh, ngeri nih. iya nih, agak-agak ngeri Pengetahuan kuliah gue semasa 3 semester. Jadi sia-sia ya. Nggak boleh malu-maluin mahasiswa Oke. komunikasi. Oke. Kalau Ayo gitu dong gua dulu deh. Syahdan. Iya. Dulu deh boleh, biar boleh. gak disalip, ya nggak? Oke, silahkan Biar dan nggak disalip ya. Jadi sebelum podcast ini sejujurnya gue udah lumayan agak-agak ngulik soal si sistem komunikasi massa ini. Jadi menurut yang gue temui di Google dan gue pun setuju dengan definisi tersebut. Jadi sistem komunikasi massa tuh merupakan penyampaian pesan Oke. melalui media massa yang ditujukan buat banyak orang gitu. Oh. Oke. Jadi penting banget ya. Asli. Asli. Asli boy. Asli boy. Ayo, Daphnes, silakan. Menurut pendapat saya, Gimana? menurut pendapat gue itu komunikasi massa tuh komunikasi yang dimana komunikatornya itu menggunakan media untuk menyampaikan pesan kepada komunikan atau kepada khalayak umum. Ya, ya, ya. Jadi emang berpusat pada media. Iya, berpusat pada Oke. media. Nah, yang terakhir Ila. Gue nambahin dikit aja ya media Oke. yang dimaksud. Sekarang tuh tahu media ya lah ya. massa. Tahu. Setelah dengar penjelasan temen gue tuh Oke, Syahdan dan terinspirasi. Daphnes Yoi. ya. Enggak, gue menarik kesimpulan aja sih, bukan terinspirasi. Oke. gitu. Gimana tuh? Oke, gimana tuh? Oke, jadi ya bener sih sistem komunikasi massa itu cara kita berkomunikasi kepada halayak luas menggunakan media massa. Nah, media massa yang kita gunakan tuh mungkin surat kabar. Bukan surat kabar sih, surat kabar kan perorangan ya. Ya, Mungkin televisi, televisi. Oh ya, Ya. masuk kok. televisi, Radio? terus radio. Radio. Nah, itu sih. Jadi kayak menyebarkan informasi-informasi dari komunikator melalui halayak luas dengan media massa tersebut gitu. Wah, jawaban Interesting kalian udah nih. pada benar. Udah keren banget sebagai mahasiswa komunikasi, udah mencerminkan banget nih. Oh iya, thanks to Google. Google terbaik. Bergurulah pada Google. Nah, tapi biar makin jelas saja, FYI, for your information guys, Yep. sistem komunikasi massa itu penyampaian pesan yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat gitu. Bahasanya Interesting ya. textbook Menarik nih. banget ya. Iya. Menarik nih. Kayak Tapi pernah ini lihat biar di kita- PowerPoint mana gitu kalau nggak salah tuh. Ini cuma perbedaannya lebih ke arah baku aja Iya sih. sih, Kalau lebih kita ke kan arah- bahasa kita sendiri. Saya mahasiswa yang rajin menyimak PPT dan dosen. Gitu. Jadi Sehafal kayak itu ya, Bos? Iya, saking nyimaknya nih jadi nempel di otak. Wow. Gitu. Wow. Nah, karena kalian udah tahu nih pengertian sistem komunikasi massa, gue mau ngasih tahu kalian. Sebenarnya nggak tahu sih kalian udah pada tahu apa belum nih ya. Wah, apaan tuh? Apa itu kau? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Jadi di dalam sistem komunikasi massa itu ada 3
Ingetin, 3 dimensi efek media massa, yaitu ada kognitif, afektif, sama behavioral. Keren banget gak sih bahasanya gue? Keren. Gila, gue Keren, kayak asli mahasiswa kau. pintar boy. Nah, kalian nih di efek ketiga itu pasti punya pengalaman pribadi yang menyangkut sama dimensi-dimensi tersebut. Gue pengen nih kalian ceritain, kita sharing-sharing aja gitu satu-satu. Apa sih kira-kira yang kalian alami yang menyangkut sama 3 dimensi itu? Wah, ini sih Ila pasti ada nih. Iya, Waduh. kayaknya mukanya udah serius banget nih, udah gatal pengen ngomong. Yoi. Ya, jadi kalau gue sih efek dimensi media massanya itu ya dengan salah satunya kognitif tuh. Kognitif. Kognitif Apa tuh? tuh cara berpikir gue atau pandangan gue terhadap sesuatu yang dilandasi atau disebabkan oleh media massa yang gue Konsumsi. apa ya? Konsumsi ya, Wih, benar. gila. Konsumsi. Bahasannya udah keren nih. Nah, gimana tuh pengalaman lo, La? Waduh, jadi pengalaman gue. Ketawa dulu nih kita. Tegang kan lo Gimana semua. Pengalaman gue itu. Ntar dulu ada tukang bakso. Aduh. Belum mulai, bro. Iya, lanjut lah. Jadi akhir-akhir ini kalian nyimak berita gak sih tentang oknum-oknum polisi? Wah. Oke, Bukan oknum polisi. main. Ada ini. Oknum dengan tanda kutip tuh. Aduh, gue tiba-tiba Wah. kedinginan, guys. Gugup gue. Iya. Gua di depan gak ada yang dagang deh. Saya gak ada yang mesen Kita bakso udah deh. di lantai 4. Lah, abang bakso pink kok di sini ya? Iya. Aduh, kijang satu ganti. Ya. Gimana tuh Lanjut ya. Iya. Nah, oknum-oknum itu. Jadi kan mostly hal-hal negatif yang disiarkan di media massa atau di berita tersebut tentang oknum tersebut. Oknum polisi lah ya, sebut aja. Nah, Menarik nih. dengan gue menyimak, mengkonsumsi terus-menerus berita-berita negatif tentang oknum tersebut, jadi gue memiliki cara pandang dan cara berpikir yang agak negatif ya gue bilang, atau buruk, agak Udah gitu. bilang aja buruk lah. Tentang Tapi memang buruk. Iya, memang. Kalian ada berani tukang semua bakso ya? Ting ting ting. Oh, Saya takut. bercanda. Gak apa-apa, Bukan, bro. gak ikutan. Kebebasan berpendapat. berpendapat dan berbicara di Indonesia. Iyalah. Mahasiswa Iya. berpolitik Ila. Waduh, kayak gitu dong. Gimana, Ya, terus gue mempunyai pandangan yang buruk tentang polisi. Ih, kenapa sih? Kayak akhir-akhir ini polisi lagi buat ulah mulu nih. Contoh kasus besarnya mau gue sebutin apa kasus kecil aja nih? Langsung waduh. yang besar aja sih gue pengennya. Iya, gue pengen lihat Apa tukang dari bakso nih. kecil sedang ke besar? Oh. Nanti kita ngomongnya sampai besok ngomongin Iya. anu. Kagak habis-habis, boy. Iya. Ya, contohnya aja kasus Verdi Sambo. Oh. Dia kan salah satu apa ya? Jenderal malah atau apa ya? Iya, kalau nggak salah jenderal. ya. Jenderal. Brigadir jenderal. Iya. Iya. Pokoknya itu tentang polisi kan yang adalah apa ya, konflik-konflik yang melibatkan polisi juga gitu. Iya. Dan itu kasihan banget sih sampai sekarang kasusnya menggantung dan ketetapan putusan sanksinya aja belum jelas. Kayak wah, oknum-oknum polisi kenapa bisa begini ya? Harusnya kan mengayomi masyarakat, tapi kenapa terlibat kasus gede kayak gini? Apalagi gitu. kasusnya. Iya, nggak usah disebutin lah kasusnya. Disensor nanti. Iya. Dan itu tuh jadi kayak akibat media massa, pandangan gue tuh terus menerus ke arah negatif tentang oknum polisi gitu. Oke. Oke. Jadi membentuk citra yang ada di otak lo gitu ya. Iya, Ya. betul. Nah, Tapi citranya Buruk. Ya, ya. agak ya. berat ya bahasannya, agak draining nih gue Iya nih. nih, next Yoi. next. Coba nih Adan, Ini calon apakah polisi. bisa Calon polisi. mengangkat mood gue nih? Ya, kalau gue sih jujur ceritanya agak-agak beda nih dari Ila. Kalau Ila polisi, gue agak-agak ke, gue nggak tahu sih ini menjurusnya kemana. Cuman dulu pas gue kecil tuh gue suka banget main dan nonton Smackdown Oke. lewat. Kalau kalian tahu PS2? Tahu Tahu dong. Tahu dong PS2. Harvest Moon, GTA. Pepsi GTA tuh. Gue dulu agak-agak mainnya mirip tuh. Smurf sih ya. Jadi Smurf. makanya gue sekarang suka lompat-lompat. Nah, kalau gue Smackdown tuh, dulu gue sama teman-teman gue pas kecil suka banget main Smackdown. Otomatis dari situ kan kita jadi sering nonton tayangan yang
ya bisa dibilang kekerasan ya. Kekerasan. Iya. Jadi gue tuh sama teman-teman gue mainnya jadi kalau kata orang sekarang tuh bercandanya nggak lucu lah. Oke, sampai Masalahnya udah sekarang bercandaan lu bau juga nggak lucu. Itu benar. Kita cuma pura-pura ketawa aja. Itu ya. benar. Oh, ke bawah ya dari Smackdown. Ya. Ya. Jadi dulu tuh gue pernah suatu saat kalau kalian pernah main si Smackdown itu jadi ada pegulat namanya Kane. Oke. Dia jurus mautnya tuh alias signature move-nya namanya choke slam. Oke. Wow. Jadi di choke dulu abis itu di slam. Gue ingat I hal yang see. lain sih tapi ya bukan. Choke slam. Choke slam Itu everybody. another lagi. episode ya. Ya, jadi choke slam itu kayak lu gendong orang nih. Lu gendong orang cuman posisinya terbalik. Oh, serem Jadi banget kakinya tuh. di atas, kepalanya di bawah. Wow. Gue Oke. ngebayanginnya aja udah ngeri sih. Itu wah. lehernya patah. Iya. Makanya Jadi itu karena kepala. pada saat itu kawan gua badannya agak-agak kecil lah. Jadi gua tuh masih kuat lah buat ngangkat dia. Jadi gua angkat, set. Wow. Abis itu gua banting. Masih hidup tuh sekarang. Mati nggak? Alhamdulillah hidup. Oh, alhamdulillah. Bagusnya dia hidup. Coba Alhamdulillah. kalau abis. Aduh. Waduh. Kayaknya gue nggak ngelihat lo sekarang sih kalau dia waktu itu habis. Makanya menurut gua itu ada kaitannya sama si dimensi yang lu sebutin tadi sih. Iya. Menjurusnya lebih tepat ke behavioral ya kalau nggak salah. Oke. Jadi tayangan kekerasan bisa memunculkan perilaku yang agresif buat gua Iya. gitu. Kalau sekarang gimana, masih agresif? Waduh. Oke, kayaknya mending lanjut aja deh ke Daphnes nih. Nah, Iya. kalau gue ada kisah yang menarik nih kayaknya nih. Menarik Gue banget. kasusnya kasus Bjorka. Hmm, Nah, jadi itu gue lebih ke teori yang namanya teori agenda setting gitu. cakep. Agenda setting. Di mana tuh agenda setting? Di sana. Oh, Nah, jadi yang menurut Oke. gue membaca di Google lagi nih, lagi-lagi Google lah ya. oke. Oke. Nah, Hidup teori Google. hidup Google, hidup rakyat. Oke, jangan dilanjut. Kehabisan jokes nih. Udah. kayaknya. Nah, Kehabisan lagi-lagi bahan Google gimmick. nih. Menurut Google katanya teori agenda setting itu adalah teori yang dimana media itu dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat, alias dapat membentuk asumsi publik. Sebagai contoh misal, TVRI menayangkan tentang Bjorka misal nih. Oke. Nah itu mau nggak mau TV-TV lain seperti ini sebut nama nggak apa-apa kan ya? Sebut Nggak merek apa-apa. lah ya. Nggak Nggak apa-apa, sebut merek. TVRI kalau mau masuk mantap. Iya, Oke, iya. lanjut ke topik ya. Jadi kemana-mana nih. Misalnya TVRI nayangin tentang Bjorka ini. Ya. Nah otomatis 5TV, Global TV itu jadi kayak seolah-olah termotivasi untuk menayangkan Bjorka ini. Ya Dan benar. akhirnya masyarakat akan menganggap kasus Bjorka ini sebagai kasus yang penting gitu. Akibat selalu ditayangkan oleh media-media massa. Padahal Kenapa tuh? masih ada berita-berita yang gak kalah Wah, penting gak Apa sih? tuh Setuju sih gue. contohnya? Kalau gak salah tuh waktu itu ya balik lagi polisi-polisi lagi. Iya. Waduh, Emang kayaknya topik itu Dimensi. paling Shout out menarik to- ya. kayaknya mukbang bakso nih Pak kita. Ferdi Sambo mantap. Oke. Kalian udah capek belum nih? Apa pengen masih ngomong lagi? Ya Gimana kau? lumayan sih lumayan. ya? Lumayan capek apa lumayan pengen ngomong lagi? Lumayan menegangkan sih. Lumayan menegangkan. Nah, karena kita juga ya udah capek ya, gue udah capek ngomong. Iya, gue juga. Iya. Pinggang Itu gue jam- udah pegel. Waduh. Tuh udah ada 1.000 orang tuh ngantri di luar Iya tuh. kayak. Hai guys, 1.000 orang. Sabar ya, Sabar guys. bentar lagi, sumpah. Tenang. Iya. Oke. Ada polisi juga noh. Tenang. Jangan gitu dong, gue jadi takut nih. Tapi emang menarik banget sih pengalaman kalian, gue jadi mikir gitu dan makin termotivasi. Ya Banget. jadi overthinking dong. Waduh. Maaf, Karena itu termotivasi apa ya Mbak? Wah, banyak termotivasi agar mengkonsumsi yang baik-baik Oh, aja, iya. jangan yang buruk. Ya, Biar sehingga kita bisa kelakuan gue yang nggak normal jadi normal. ya dan Agak memandang sesuatu menjadi baik gitu ya, Iya. mempunyai citra yang Gue baik pulang untuk sesuatu. nonton Murojaah kok guys. Oke. Gimana kalau Hanan Ataki? Oke, Wow. nice tips, Ustadz. nice info. Shout out to Mas Hanan. Oke, Mantap. daripada Tahu Ustadz udah. Maulana apa ya? Mama Dede. Oke, daripada ngalor ngidul lagi ya, ada baiknya kita sudahi aja episode kali ini karena yang lain juga udah pada mau pakai tempatnya nih. Iya Oh, tuh. udah gedor-gedor. Waduh, udah Aduh, spanduk tuh. kayaknya itu yang gedor-gedor bukan mahasiswa deh. Ada bakar sofa. Sabar. Kayaknya kita kebanyakan gimmick deh nih Mas, Mbak. Iya. Jadi segini dulu aja kali ya, ngobrolingan yang agak berat, Iya. tapi ya udah deh.
Aduh, gue capek ntar ya. Pokoknya sampai ketemu di kesempatan berikutnya. See ya. Kami Pepsi, podcast Psikologi Komunikasi. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.